Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Azhar Amalia Putri dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi dengan NIM 125490013. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang pressure, temperatur, level, dan flow. Selamat menonton. Bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pressure, temperatur, level, dan flow. Nah, pressure instrumentasi atau tekanan. Tekanan itu terjadi karena adanya gaya yang bekerja terhadap suatu bidang luasan. Alat ukur tekanan ini adalah manometer. Umumnya, tekanan fluida yang diukur di industri adalah cairan dan gas. Terminologi pressure. Nah, ada 4 macam terminologi pressure, yaitu ada absolute pressure, gaya yang bekerja pada satuan luas, tekanan ini dinyatakan 0. Nah, yang kedua ada gauge pressure, tekanan yang dinyatakan dan diukur relatif terhadap tekanan. Jadi tekanan relatif itu selisih antara tekanan absolut dengan atmosfer. Yang ketiga ada vacuum pressure, tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer. Dan yang terakhir ada differential pressure, tekanan yang diukur terhadap tekanan yang lain. Nah, selanjutnya ada satuan pressure. Di satuan pressure ini ada 6, ya. Ini ada Pascal, bar, technical atmosphere, standar atmosfer, torr, dan pounds per square inch atau PSI. Nah, di dunia industri yang sering dikali digunakan adalah satuan bar. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pengukuran pressure. Beberapa jenis pengukuran tekanan itu dibagi menjadi kelompok, yakni ada barometer, manometer kolom cairan, Bourdon tube, diaphragm pressure, bellows, McLeod gauge, capacitance pressure, strain gauge, dan piezoelectric. Selanjutnya, pengukuran pressure tabung U. Tabung U adalah contoh sederhana instrumen pengukuran tekanan yang menggunakan kolom jet cair. Alat ukur tekanan ini terdiri dari air atau air raksa. Nah, salah satu ujung dari tabung U ini dihubungkan ke bidang tekanan yang tidak diketahui dan ujung yang lain dihubungkan dengan sumber tekanan acuan. Selanjutnya, pengukuran pressure Bourdon tube. Bourdon tube adalah alat ukur tekanan non-liquid yang banyak digunakan di industri. Proses ini mengukur tekanan statis. Nah, Bourdon tube ini terdiri dari elemen type C, helical, dan spiral. Prinsip operasinya, tekanan dipandu ke dalam tabung. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bourdon akan menyebabkan penampangnya berubah bentuk. Selanjutnya, pengukuran pressure dengan diaphragm. Diaphragm pressure menggunakan prinsip perubahan bentuk yang elastis. Dari suatu diaphragm untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang tidak diketahui dengan suatu tekanan acuan. Bentuk dari diaphragm pressure terdiri dari kapsul yang dibagi oleh suatu sekat rongga seperti pada gambar ini ya teman-teman. Nah, satu sisi diaphragm terbuka bagi tekanan target atau eksternal dan sisi yang lain dihubungkan dengan tekanan yang diketahui atau reference pressure. Selanjutnya, nah, pengukuran pressure dengan diagram ini merupakan contohnya ya teman-teman. Yang samping ini merupakan yang kiri ini adalah gambar diagram belum ada tekanannya. Nah, yang sebelah kanan ini setelah dia ada tekanan dia akan berubah. Selanjutnya adalah pengukuran pressure dengan diagram.
Udah ini teman. Nah, selanjutnya adalah pengukuran pressure dengan elemen bellows. Pengukuran tekanan dengan ini sangat populer digunakan di dalam oleh industri karena mudah ditangani. Elemen bellows ini merupakan elemen elastis yang fleksibel pada arah aksial. Biasanya dibuat dari bahan kuningan, fosfor, perunggu, berilium, tembaga, monel, stainless steel, inconel, dan bahan metal lainnya. Dengan elemen ini dapat diperoleh hubungan yang linear antara tekanan dan simpangan. Selanjutnya, pengukuran pressure dengan kapasitansi. Pengukuran tekanan dengan sensor kapasitansi beroperasi dengan prinsip jika diagram penginderaan antara dua pelat kapasitor mengalami deformasi oleh tekanan diferensi, ketidakseimbangan kapasitansi akan terjadi antara dirinya dan kedua pelat. Ketidakseimbangan ini terdeteksi dalam rangkaian jembatan kapasitansi dan dikonversi di arus keluaran DC sebesar 4 hingga 20 mA. Diafragma pengisolasi sekunder digunakan untuk melindungi diafragma penginderaan. Selanjutnya, pengukuran pressure dengan strain gauge. Strain didefinisikan sebagai perubahan bentuk material sebagai konsekuensi dari gaya yang diberikan. Nah, pengukuran renggangan mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik ketika panjang kawat diubah oleh tegangan atau kompresi, mengubah diameter kawat dan karenanya mengubah hambatan listrik. Perubahan resistensi adalah ukuran tekanan yang menghasilkan distorsi mekanis. Nah, selanjutnya adalah pengukuran pressure dengan strain gauge. Ini masih sama ya yang sebelumnya. Nah, ini nih diukur dengan sebuah jembatan Weinstein yang di strain definisi lebih disukai dari jenis keseimbangan nol, sehingga pengukur renggangan tidak membawa arus. Alat pengukur lengkap termasuk elemen penginderaan, pengukur renggangan yang melekat pada elemen sumber daya yang stabil, perangkat pembaca. Elemen pengukur renggangan dan transducer khas ditunjukkan pada gambar ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pengukuran pressure dengan piezoelectric. Piezoelectric didefinisikan sebagai pembangkit tegangan listrik karena tekanan pada zat kristal seperti kuarsa, garam, rose-hell, tourmaline, barium titanat, amonium dihidrogen, fosfat, dan kristal keramik lainnya. Efek piezoelectric ini dapat digunakan untuk pengukuran tekanan, gaya, atau akselerasi. Kuarsa itu apa sih teman-teman? Kuarsa itu adalah kristal yang paling umum digunakan yang menghasilkan efek piezoelectric. Kristal sintesis dikembangkan untuk menghasilkan efek yang sama dan umumnya memiliki kepekaan yang lebih tinggi daripada kristal alami. Selanjutnya, pengukuran pressure dengan piezoelectric. Karakteristik ini membatasi penggunaannya sebagai perangkat tekanan yang berguna jika variasi tekanan sering terjadi. Nah, ini nih cocok untuk pengukuran transien tekanan dalam balistik di mesin pembakaran internal atau dalam proses reaksi di mana tekanan berubah menjadi cepat. Keuntungan pertamanya itu bisa menghubungkan linear antara variasi tekanan dan tegangan output dan respon frekuensi tinggi. Keuntungan lainnya itu kepekaan terhadap variasi suhu dan hasil yang dapat diproduksi kembali tidak peroleh kecuali suhu dijaga dalam batas dekat. Selanjutnya, nah ini merupakan contoh dari temperatur instrumen. Selanjutnya adalah temperatur instrumen.
Nah, kita udah masuk ke yang kedua nih, yakni temperatur. Temperatur itu apa sih? Temperatur itu ukuran panas atau dingin suatu benda dan besaran relatif tergantung pada acuan yang digunakan. Berbagai temperatur besaran menggunakan suatu acuan sebagai harga dasarnya. Selanjutnya, besaran suhu tidak dapat diukur. Nah, jadi gini teman-teman, temperatur itu pengukurannya itu besaran suhu tidak dapat diukur secara langsung. Pengukuran temperatur itu selalu berdasarkan pada perubahan sifat fisik suatu benda tertentu akibat pengaruh perubahan temperatur. Prinsip inilah yang digunakan dalam berbagai peralatan pengukuran suhu. Dengan mengetahui sifat fisika suatu benda, maka besaran suhu suatu benda dapat diketahui dengan menggunakan suhu benda referensi yang sudah diketahui nilainya. Selanjutnya itu berbagai perubahan yang digunakan sebagai prinsip dasar suatu alat ukur suhu antara lain itu ada tiga teman-teman, yakni perubahan dimensi benda atau termometer air raksa bimetal. Yang kedua adalah perubahan tegangan listrik, termokapel. Oh, ternyata ada 4 teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada perubahan tahanan listrik atau RTD dan transistor. Nah, yang terakhir ini ada perubahan tekanan cairan dalam suatu termometer. Nah, selanjutnya pengukuran suhu dengan bimetal. Termometer bimetal terdiri dari dua logam dengan koefisien mulai berbeda yang dilekatkan menjadi satu. Logam yang mempunyai koefisien ekspansi lebih besar akan memulai lebih besar dari logam lainnya akibat kenaikan temperatur. Batang bimetal terdefleksi pada arah tertentu. Simpangan batang digunakan untuk menyatakan ukuran temperatur di sekitar. Bahan bimetal itu dari paduan campur besi nikel dengan kuningan yang mempunyai koefisien ekspansi besar. Selanjutnya, nah ini adalah contohnya ya teman-teman, pengukuran suhu bimetal. Nah, selanjutnya adalah pengukuran suhu dengan termokapel. Termokapel ditemukan ahli fisika Jerman Estonian Thomas Johann Seebeck pada tahun 1821. Suatu konduktor akan jadi termokapel itu suatu konduktor akan menghasilkan tegangan ketika diberikan gradien termal. Peristiwa ini dikenal sebagai efek Seebeck. Termokapel sensor temperatur termal listrik yang terdiri dari dua kawat logam berlainan, misal kromel dan konstantan. Penggabungan pada probe tip atau mesotroman junction dan reference junction. Nah, selanjutnya adalah pengukuran. Ini masih sama ya teman-teman. Pengukuran suhu dengan termokapel itu perbedaan temperatur antara probe tip dan reference junction dideteksi dengan mengukur perubahan tegangan voltage pada referensi junction. Pembacaan absolut temperatur kemudian bisa diperoleh dengan kombinasi informasi dari temperatur acuan yang diketahui dengan perbedaan temperatur antara probe type dengan reference. Selanjutnya, pengukuran suhu dengan termokapel. Dalam aplikasinya, termokapel itu terdiri dari berbagai jenis yang ditetapkan oleh AISA, Instrument Society of America. Jenis A, G, K, dan T ini adalah base metal termokapel dan dapat digunakan untuk mengukur temperatur hingga 1000 derajat Celcius. Jenis SR dan badalah B adalah noble metal. Termokapel dapat digunakan untuk mengukur temperatur hingga 2000 derajat Celcius. Nah, ini merupakan pengukurannya ya teman-teman.
Oke, selanjutnya adalah pengukuran suhu dengan RTD. Resistensi suatu material akan berubah terhadap perubahan temperaturnya. Bahan yang digunakan untuk sensor RTD itu dibagi menjadi dua macam, teman-teman, yakni ada bahan konduktor atau logam dan semikonduktor. Bahan konduktor disebut RTD atau resistance thermometer detektor. Bahan semikonduktor dikenal dengan istilah termistor. Pengukuran suhu dengan RTD. Hubungan resistance dengan temperatur sangat berperan di dalam resistance temperatur detektor. Hubungan R dan P itu dari beberapa bahan RTD digambarkan sebagai ini ya teman-teman, contoh gambarnya, di mana Y aksis adalah resistance yang dinormalisir terhadap resistance pada 0 derajat Celcius dan seksis adalah temperatur. Nah, ini pengukuran suhu dengan RTD itu materialnya ada platinum, copper, nikel, balko, dan tungsten. Selanjutnya adalah pengukuran suhu termistor. Prinsip kerja termistor itu mempunyai kemiripan dengan RTD. Termistor itu menggunakan untuk mendeteksi temperatur. Nah, perbedaan termistor dengan RTD itu adalah metal probe di mana resistance meningkat dengan temperatur. Termistor itu menggunakan material keramik, teman-teman. Semikonduktor di mana responnya terbalik dengan temperatur. Nah, selanjutnya adalah sorry. Maaf teman-teman, ini selanjutnya adalah pengukuran suhu dengan termistor. Sensor termistor itu dapat mengukur temperatur dari minus 40 sampai 160 kurang lebihnya itu 0,35 derajat Celcius, bentuk probe bit, washer, disc, dan rod. Resistance operasi dalam range K ohm, walaupun aktual resistance sampai M, ohm hingga ohm. Nah, pengukuran suhu dengan pirometer. Pirometer atau radiation thermometer adalah non-contact instrumen untuk mendeteksi temperatur permukaan dari suatu objek dengan mengukur radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu objek. Nah, ini merupakan contoh dari pengukuran suhu dengan pirometer, teman-teman. Dan ini udah digunakan dalam keseharian kita ya, untuk mengukur suhu. Nah, ini contohnya, ini bisa dideteksi dari kamera. Oke, udah di slide terakhir. Jadi mungkin segini dari penjelasan dari saya. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.